jalan-jalan ke Sumatera Barat. Jangan lupa main ke Pantai Pariaman. Dari hati yang tulus, saya ucapkan salam hormat kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Ibu Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Profesor Dr. Nunuk Suryani, Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Ibu Dr. Santi Ambarukmi, Bapak Direktur Guru Pendidikan Dasar, Bapak Dr. Ahmadi, ini tim program organisasi penggerak yang ada di sini, Kepala Dinas, tingkat provinsi, kabupaten, kota, dari seluruh perwakilan yang ada, perwakilan program organisasi masyarakat, pelaksana program organisasi penggerak, semua kepala sekolah, guru, sasaran program organisasi penggerak, narasumber, tamu undangan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang saya banggakan. Pertama-tama tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan waktu, diberikan usia untuk menjalankan semua tugas-tugas kita, amanah-amanah yang dititipkan kepada kita. Semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberi keberkahan dalam sisa umur kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan paparan keynote speech saya ini, mungkin ada 3 bagian besar ya. Yang pertama adalah saya ingin kembali untuk menyampaikan why atau kenapa kita melakukan program organisasi penggerak. Lalu yang kedua, kita melihat kondisi program organisasi penggerak dalam konteks saat ini dan apa harapan ke depannya. Pertama-tama, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dirjen bahwa kita di Merdeka Belajar fokus kepada murid. Problem yang paling penting yang kita ingin mitigasi di Merdeka Belajar adalah masalah learning crisis, krisis pembelajaran. Ini adalah problem yang sangat tentunya luar biasa, diperparah karena COVID. Sebelum COVID pun kita sudah mengalami problem learning crisis, krisis pembelajaran. Pembelajaran siapa? Pembelajaran anak-anak kita. Di mana selama mungkin puluhan tahun, itu pergerakan kita lambat. Kalau kita melihat kondisi kita, mungkin kita melihat ya memang begitu adanya. Tapi kenapa ini krisis? Karena ketika kita bandingkan dengan negara-negara lain, kita ditinggal, kita didahului oleh negara-negara yang tadinya levelnya di bawah kita. Dan ini perlu ada intervensi yang sifatnya inovatif, yang sifatnya melakukan lompatan-lompatan. Tidak bisa business as usual. Tidak bisa bekerja dengan cara yang sama, dengan lebih keras lagi mengharapkan hasil yang berbeda. Kita harus melakukan terobosan-terobosan, cara-cara baru, dan inilah sekarang ada 20, berapa episode Merdeka Belajar? Sudah 22. Program organisasi penggerak itu episode keberapa? Episode keempat. Kalau guru penggerak episode keberapa? Kelima. Sekolah penggerak episode keberapa? 7. Lebih dahulu program organisasi penggerak. Tepuk tangan buat program organisasi penggerak. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Tapi semua program itu ujung-ujungnya adalah bagaimana kita secara ekosistem memperkuat semua daerah sehingga bisa mengatasi krisis pembelajaran dan kemudian bisa menghasilkan pembelajaran yang lebih baik untuk hasilnya SDM di daerah. Sehingga pembangunan di daerah terakselerasi. Investor secara sosial ekonomi itu semakin oke, banyak ide, inovasi, kalau SDM-nya nggak mampu, nggak jadi nanti itu terjadi. Tapi kalau SDM-nya bagus,
walaupun kondisi alamnya mungkin nggak begitu bagus, bisa jadi itu daerah majunya luar biasa. Contoh yang sering kita tahu itu adalah Singapura, negara Singapura. Singapura punya apa? Bisa dibilang sumber daya alamnya nggak ada apa-apa. Tapi SDM-nya yang mengangkat negara itu. Nah, dengan fokus kepada SDM seperti arahan dari Pak Presiden, kita ingin pendidikan ini menghasilkan SDM-SDM yang lebih baik agar terakselerasi semua inisiatif pemerintah daerah kita, pembangunan daerahnya makin maju, sehingga secara nasional Indonesia bisa semakin maju. Tapi kalau kita masih terjebak pada krisis pembelajaran, kita nggak akan bisa untuk mencapai harapan tersebut. Jadi ini problem solving untuk learning crisis. Inilah yang kita lakukan di Merdeka Belajar. Kita kemudian, Merdeka Belajar 1, kalau masih ingat, salah satu yang ada 4 ya di Merdeka Belajar 1. Desember 2019, kita sudah memutuskan arah dari cara kita melihat hasil belajar, bukan lagi konten berbasis konten yang kemudian dihafal dan itu bersifat high stake. Kita pindah dari ujian nasional, paradigmanya ke assessment nasional. Berbasis kepada survei, menjadi data, tidak menghukum murid, tapi data bagi kita untuk tahu di mana letak lemahnya kita, daerah mana yang perlu dibantu lebih kuat, dan sebagainya. Dan kita bilang fokusnya kepada kompetensi fondasi. Fondasi itu ada 3, literasi, numerasi, dan karakter. Kenapa ini menjadi penting? Karena yang namanya menghafal konten itu sudah tidak relevan dengan zaman di mana kita bisa akses informasi lebih cepat di mana-mana. Literasi, numerasi, dan karakter ini adalah kompetensi dasar bagi SDM-SDM di era zaman yang semakin disruptif. Zaman di mana kalau tahun 2019, waktu itu ada studi bilang, untuk tahun 2030, 85%, 2030 berarti kira-kira 10 tahun dari 2019. 85% bidang pekerjaan belum ada. Hanya 15% yang ada. Artinya apa? Lalu pendidikan gimana caranya kita mempersiapkan SDM untuk sebuah hal yang tidak pasti. Dan semakin cepat perputaran teknologi, itu semakin ketidakpastian itu semakin tinggi. Tidak bisa kita sekali lagi mengandalkan business as usual. Apalagi kita memiliki mimpi 2045 negara Indonesia menjadi negara yang namanya Indonesia emas. 5 besar perekonomian terbaik di dunia. Artinya apa Bapak Ibu? 5 besar ya. Sekarang kalau dibilang negara maju siapa aja? Amerika, Jepang, Cina, Rusia, belum Pak. Negara yang maju ekonominya, G7 siapa G7? G7, yang terbesar. Siapa lagi? Inggris, ada Jerman, ada Prancis, ada Australia, mungkin Singapura juga lebih bagus kan? Ada penggemar drakor di sini. Korea boleh lah. Tapi artinya apa 5 besar Bapak Ibu? Kita harus bisa lebih baik dari Jepang, lebih baik dari Australia, lebih baik dari Jerman, lebih baik dari Kanada, dan sebagainya untuk bisa mencapai 5 besar. Harus ada yang kita bisa lebih baik dari negara-negara yang Bapak Ibu sebutkan itu. Itu visi kita 2045, tidak main-main. Kita butuh SDM-SDM terbaik, pendidikan kita ini semakin baik, menghasilkan SDM itu, terakselerasi semua pembangunan di semua daerah, sehingga kita bisa mencapai mimpi tersebut. Nah, kalau kita masih berkutat di krisis pembelajaran, kita nggak akan bisa. Ini yang kita coba problem solving di Merdeka Belajar. Krisis pembelajaran. Program organisasi penggerak itu memang sengaja kita buat, kita desain. Fokusnya kepada 3 itu kan Bapak Ibu. Bagaimana meningkatkan literasi, numerasi, dan karakter. Jadi memang fokus dari awal ke situ. Sebelum kita punya program guru penggerak, sebelum kita punya program sekolah penggerak. Kenapa demikian? Filosofi yang sudah langsung disampaikan oleh Mas Menteri dari awal adalah gotong royong. Pemerintah bukan satu-satunya yang paling tahu pendidikan itu harus gimana. Pemerintah bukan satu-satunya yang paling bisa untuk melakukan transformasi.
kita refleksi banyak simpul-simpul pemangku kepentingan di berbagai konteks. Ini Bu Dirjen mau kejar pesawat. Makasih ya Bu Dirjen. Banyak sekali simpul-simpul dalam masyarakat, pemangku kepentingan yang sudah bergerak, tapi sendiri-sendiri Bapak Ibu. Mereka bergerak dengan kesendirian, dengan idealisme, melakukan perubahan-perubahan. Mereka berhasil, tapi mereka sendiri-sendiri. Kemudian kita pikir, loh kalau gitu, kita punya tujuan bersama, kenapa nggak kita sama-sama? Kita himpun bersama-sama untuk problem solving, learning crisis yang fokusnya sudah kita transformasi menjadi literasi, numerasi, dan karakter. Jadi itu, ini bisa langsung jalan. Dibandingkan kalau dengan pemerintah kan harus diskusi dulu, harus segala macam. Ini banyak jurus-jurus, kalau istilahnya Mas Menteri, jurus-jurusnya udah banyak dikuasai oleh berbagai macam organisasi yang sudah membuktikan bisa kok kita berubah, bisa kok literasi itu kita perbaiki, numerasi itu kita tingkatkan, karakter itu kita benahi. Itu sudah banyak yang bergerak tapi dalam sendiri-sendiri. Kalau kita himpun menjadi sebuah satu kekuatan dengan filosofi gotong royong, dampaknya akan luar biasa. Dampaknya akan ekosistem akan bergerak. Nah, inilah sebenarnya filosofi program organisasi penggerak. Problem solving, literasi, numerasi, dan karakter, sehingga ekosistem mulai bergerak. Sehingga nantinya Bapak Ibu, kita ingin melakukan perbandingan. Berbagai jurus-jurus ini, kita ingin Bapak Ibu tentunya juga scale. Jadi kalau biasanya cuma 1-2 sekolah, bisa nggak 20? Bisa nggak 50? Bisa nggak 100? Gitu kan? Kalau misalnya bisa membuktikan secara track recordnya bagus, kita bisa kasih, oke, kita scale ya, jangan cuma sedikit-sedikit, bisa nggak kita tantang Bapak Ibu supaya bisa lebih banyak. Karena kalau sedikit-sedikit aja kita nggak cepat bergeraknya. Jadi kita himpun, kita ekosistem itu bergerak untuk menuju satu tujuan, problem solving, krisis pembelajaran, kompetensi fondasi, literasi, numerasi, dan karakter. Nanti kita perbandingkan, nanti Pak Eko tadi bilang ada monitoring evaluasi, kita lihat jurus mana ya yang lebih efisien, lebih efektif untuk kondisi daerah seperti apa. Kalau daerah yang lain, mungkin jurusnya agak sedikit berbeda, jadi kita sama-sama saling belajar. Karena Indonesia tidak bisa satu cara untuk semua. Perlu ada diferensiasi konteks. Jadi ini merupakan sebuah kekayaan kita bersama yang nantinya akan menjadi pijakan untuk kebijakan atau program-program kita selanjutnya. Jadi itulah filosofi dari program organisasi penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat ini tadi Bu Dirjen sudah sampaikan dan saya pun mungkin sempat menemui beberapa dari Bapak Ibu di sini ketika dalam kunjungan saya ke berbagai daerah. Saya sangat bangga dengan para organisasi masyarakat yang terlibat di program organisasi penggerak. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Saya merasakan sebuah idealisme yang sangat kuat. Saya merasakan Bapak Ibu yang bergerak dalam kondisi yang sangat terbatas karena berbagai macam kondisi yang harus kita hadapi. Misalnya apakah dinamika di daerahnya, misalnya juga sama dengan seperti kita di pusat gitu ya, kita harus menghadapi COVID yang harus melakukan adaptasi, bukan hanya adaptasi program, adaptasi budget juga harus dilakukan. Itu juga kita harus lakukan di semua program internal. Tapi yang saya lihat idealisme itu bukannya luntur, tapi malah menguat. Idealisme itu bukannya hilang, tapi malah menyebar. Beberapa organisasi kemasyarakatan yang saya temui, mereka malah, tadi Bu Dirjen sudah bilang, Bu Nunu sudah bilang, ada yang kemudian menggunakan dana mandiri. Karena nggak tega programnya itu nggak bisa sesuai dengan kondisi ideal. Ada yang kemudian menyebar, maksudnya meningkatkan jumlah sasaran, tapi laporannya tetap aja misalnya 50, padahal dia udah sampai 70. Kenapa? Karena diminta oleh sekolah-sekolah lain, tolong dong bantuin kita juga, karena mereka sudah melihat hasil yang baik dari apa yang dilakukan di sekolah-sekolah target. Mereka melakukannya dengan mandiri.
Jadi pelaporannya ke Pak Eko tetap 50 misalnya, tapi yang mereka kerjakan itu sudah lebih. Ada yang bahkan yang saya salut nih, ini kemarin di Surabaya kalau saya nggak salah, saya nggak tahu apakah ada di sini organisasinya. Pemdanya yang tertarik, Pemdanya bikin versi POP sendiri. Jadi Pemdanya udah adopsi. Karena Pemda ngerasa, wow ini bagus programnya. Pemdanya yang ngadopsi. Dan kemudian mengadakan versi POP-nya Pemda. Dan inilah Bapak Ibu yang sebenarnya kita harapkan. Praktek-praktek baik itu, virus-virus kalau istilah Mas Menteri, virus-virus baik maksudnya, itu menyebar dan tergeraklah, karena filosofi namanya penggerak itu sebenarnya filosofi gotong royong. Kita maju bersama-sama, kita bagus bersama-sama. Yang sudah bagus, ayo bantu yang lain yang belum, sehingga saling menguatkan. Ini kami lihat, saya secara pribadi sangat apresiasi, sangat luar biasa. Organisasi masyarakat di program organisasi penggerak memiliki sebuah kekuatan yang selama ini mungkin seperti tadi cerita saya di awal, bergeraknya sendiri-sendiri. Tapi begitu berhimpun Bapak Ibu, ini dampaknya luar biasa. Dan saya yakin nanti tahun depan ketika kita melakukan monitoring evaluasi secara keseluruhan, maka kita akan bisa melihat bagaimana, di mana kekuatan-kekuatan itu, dan kita bisa melihat pola-polanya sehingga ke depannya kita akan jauh lebih secara negara, secara ekosistem, jauh lebih strategis dan bisa memecahkan masalah dengan lebih baik lagi. Ibu Bapak yang saya hormati, lalu gimana selanjutnya? Selanjutnya kalau misalnya program ini nanti sudah selesai Ibu Bapak, perjuangan kita untuk learning crisis itu kita hadapi tidak akan juga selesai tentunya. Apa yang terpenting yang bisa Bapak Ibu mungkin titipkan kepada sekolah-sekolah, guru-guru, kepala sekolah, di mana sasaran target organisasi penggerak? Yang terpenting adalah alignment dengan kurikulum Merdeka. Bagaimana intervensi literasi, numerasi, karakter itu bisa align dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini kurikulum yang betul-betul memberikan ruang kepada sekolah, kepada guru-guru untuk melakukan pembelajaran secara merdeka, maksudnya secara yang terbaik bagi muridnya. Yang terbaik bagi muridnya, Jakarta nggak bisa tahu secara pasti, nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah kita bisa prediksi kondisi yang dihadapi oleh guru, oleh sekolah yang sangat luar biasa persebarannya, keragamannya di seluruh Indonesia. Sama ketika kita berobat ke dokter, kepala rumah sakit nggak akan bisa tahu semua yang si dokternya itu tahu tentang pasiennya. Yang paling tahu itu adalah si dokternya. Nah, kurikulum Merdeka filosofinya adalah memberikan keleluasaan otoritas kepada sekolah dan guru-guru untuk bisa mendesain pembelajaran yang terbaik bagi murid-muridnya. Dan jika kita ingin sekali lagi menekankan pada fondasi, literasi, numerasi, dan karakter, maka jurus-jurus yang sudah Bapak Ibu ajarkan, Bapak Ibu sebarkan untuk meningkatkan literasi, numerasi, dan karakter, dan bahkan lebih dari itu, mungkin kecintaan untuk saling belajar, berbagi dengan yang lain, terbentuknya komunitas belajar di sekolah, kesenangan untuk berkolaborasi, itu adalah sebuah hal yang akan mengakselerasi penerapan kurikulum Merdeka untuk problem solving kita, yaitu mengatasi masalah pembelajaran tadi. Jadi kurikulum Merdeka ini menjadi hub, menjadi bagian yang menurut saya harus kita align-kan supaya nanti dampaknya akan terus berkelanjutan. Secara kebijakan, what's next? Secara kebijakan, kami harus kemudian melakukan, ini tidak berhenti sebagai program, ini adalah sebuah khasanah pengetahuan yang nanti akan kita maknai secara seksama agar program-program Kemendikbudristek nantinya ataupun juga pemerintah daerah itu bisa lebih efektif, lebih efisien. Misalnya kalau sekarang kita pikir, kalau melakukan intervensi untuk bagaimana membangun iklim sekolah yang lebih bagus, itu mungkin caranya nggak perlu misalnya anggaran yang terlalu besar. Tapi dengan cara yang lebih efektif ternyata bisa. Bahkan hasilnya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih bagus. Kenapa kita bisa berbicara seperti itu? Sudah ada hasil monitoring evaluasinya. Jadi bukan hanya menghayal-hayal, tapi dari apa intervensi yang Bapak Ibu lakukan, kita perbandingkan,
termasuk dengan program-program kita di Kemendikbudristek, sekolah penggerak atau guru penggerak dan lain sebagainya, itu bisa nanti kita lihat dan sama-sama menjadi khasanah kita untuk nanti kelanjutan perbaikan program-program selanjutnya. Bukan hanya di pusat, tapi juga di daerah. Sehingga cara kita untuk mengatasi learning crisis bisa lebih strategis, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih efektif. Itu yang tentunya akan kita lakukan. Terakhir, saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada tim program organisasi penggerak. Ini ada timnya banyak, ini dari tim dulu ada Bu Santi, ada Pak Prab, ada Pak Eko yang jelas. Ini Pak Eko yang banyak sekali, pasti kenal ya semua dengan Pak Eko ya? Bapak Ibu kenal nggak sama Pak Eko? Suaranya keras nggak? Itu kalau di Zoom kadang-kadang tergantung mic-nya Bapak Ibu, speakernya Bapak Ibu, apakah ini. Tapi Pak Eko itu sangat passion, sangat komitmen untuk menjaga, dan terima kasih kepada semua tim program organisasi penggerak dengan semua dinamika ketidaksempurnaan kita. Ini sebuah program yang baru, bisa mengawalnya dengan baik. Ibu Bapak yang saya banggakan, mudah-mudahan dalam seminar nasional ini, berbagi praktek baik, Bapak Ibu bisa kemudian saling belajar, saling menguatkan. Sekali lagi, filosofi bahwa kita bersama-sama ini akan semakin menghimpun kekuatan, energi untuk bisa memajukan pendidikan Indonesia yang berfokus kepada problem solving terhadap krisis pembelajaran tadi bisa kita lakukan dengan lebih baik. Apresiasi saya sekali lagi buat semua organisasi kemasyarakatan yang telah mengikuti program organisasi penggerak, dan terutama kepada dinas-dinas pendidikan yang telah memberikan ruang kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan ini untuk melakukan berbagai macam intervensi sehingga bisa menghasilkan yang terbaik untuk pendidikan dan kemajuan daerah masing-masing. Saya akan tutup dengan dua hal. Pertama, saya akan membacakan sebuah catatan refleksi yang pernah saya bacakan secara daring di salah satu pertemuan program organisasi penggerak di awal sekali. Judulnya ini Filosofi Jembatan. Bangunlah jembatan, bukan tembok. Jembatan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Saling memahami aspirasi. Berdirilah kita di atas kepentingan bangsa dan negara, bukan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Carilah jembatan untuk jemput pengetahuan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita adalah pewaris nenek moyang, leluhur, pendiri republik, pemimpi dan pejuang, untuk gapai cita-cita bersama, merdeka, lahir dan batin. Saya berpikir tentang sebuah revolusi belajar, revolusi cara pikir, yang mensyaratkan kita untuk bergerak, jawab panggilan kodrat zaman kita. Tujuan revolusi belajar adalah melayani. Melayani anak-anak generasi penerus bangsa, para pemimpin masa depan negeri ini, bukan lagi untuk generasi masa kini. Di generasi masa depan inilah kita titipkan segala asa dan harapan. Semua dipersyaratkan untuk bekerja keras, untuk lahirkan generasi ini. Kerja keras tanpa pamrih, ikhlas, dan produktif. Marilah kita berlomba-lomba menjadi jembatan. Besar kecil tak masalah. Jadilah penghubung antara kegelapan dan terang benderang, antara generasi saat ini dan masa depan. Peliharalah harapan sekecil apapun. Jangan mau kita diadu domba. Politik prasangka, dendam, dan curiga. Itulah dulu senjata pemerintah kolonial Belanda. Kita semua saudara sebangsa. Tanah tumpah kita adalah Indonesia. Indonesia itu bercita-cita memanusiakan, mencerdaskan segenap tumpah darahnya, mewujudkan kemanusiaan dunia. Dunia yang merdeka, damai, sejahtera, dan berkeadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Masing-masing kita memikul tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab untuk diri sendiri, untuk berkemauan belajar dan berubah menjawab tantangan zaman. Kedua, tanggung jawab untuk satu sama lain, membantu dan berbagi kemampuan dan keahlian untuk menjadi teman belajar bagi lainnya.
Tujuan kita adalah bantu belajar anak-anak kita di mana saja. Maka belajarlah, berbagilah, bantu yang lainnya. Semua kita memikul tanggung jawab ini. Apa yang terbaik untuk anak-anak kita, lakukanlah. Jangan tunggu perintah, instruksi, atau aba-aba. Ambil langkah pertama, lalu teruskan dengan langkah kedua, dan seterusnya. Kita melangkah bersama-sama, dari manapun kita berada. Bahu-membahu, maju bersama-sama. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar. Terakhir, pantun penutup. Mari bertamasya ke Taman Kota. Tamannya indah, pengunjungnya dari berbagai usia. Mari kuatkan semangat gotong royong kita untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Para musisi di Taman Kota memainkan nada serempak. Hadirin menonton sambil duduk berjajar. Marilah Bapak Ibu serentak kita bergerak, bergotong royong wujudkan Merdeka Belajar. Orang sabar banyak pahala, kalau malu mukanya merah. Sudah panjang lebar saya berbicara, mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.